Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Alcer, kali ini Mimin akan mengisahkan alur cerita Rurouni Kenshin The Final 2021, di mana mengisahkan tentang Kenshin Himura yang mencoba hidup damai di era Meiji. Namun, masa lalunya kembali menghantuinya. Enishi Yukishiro, adik dari istrinya di masa lalu, muncul dengan niat balas dendam. Enishi merancang rencana untuk menyiksa Kenshin dengan memanfaatkan orang-orang di masa lalu Kenshin. Dalam pertarungan sengit, Kenshin berusaha mengatasi dosa-dosanya dan melindungi orang-orang yang dicintainya. Bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja, ini dia alur ceritanya. Scene dimulai dari stasiun kereta yang berada di kota Yokohama. Terlihat para anggota kepolisian yang dipimpin oleh Hajime Saito atau yang dikenal dengan nama Goro Fujita sedang mencari penjual senjata dari Shanghai yang pernah menjual kapal perang dan senjata kepada orang yang bernama Shishio Makoto. Setelah mereka menemukannya, ternyata orang itu sangat fasih bahasa Jepang. Dan dia juga ternyata sangat mengenal Hajime Saito karena dahulu Saito adalah pasukan Shinsengumi yang merupakan pengikut Shogun. Orang itu bernama Enishi Yukishiro. Dia juga sempat menawarkan senjata kepada Hajime. Mendengar itu, akhirnya Hajime memerintahkan kepada anak buahnya untuk menangkap Enishi. Dan perkelahian pun terjadi. Namun anehnya, tiba-tiba saja Enishi menyerahkan diri. Scene berpindah di kota Tokyo di daerah Asakusa, di mana sedang diadakan perayaan festival pernikahan. Di festival itu, Kenshin dan kawan-kawannya menyaksikan festival dengan penuh kegembiraan. Seorang pengantin wanita yang mengenakan kimono berwarna putih itu membuat Kaoru gagal fokus, hingga dia pun dibully oleh teman-temannya karena dianggap sedang membayangkan dirinya memakai gaun itu saat menikah dengan Kenshin. Dia pun tersipu malu. Sementara itu di tempat lain, di Kementerian Dalam Negeri tempat pelatihan kepolisian, para anggota kepolisian sedang berlatih pedang. Di sana pun ada seorang kepala polisi yang bernama Urumura dan seorang pelatih yang bernama Maekawa Meuchi. Ia merupakan seorang master pedang beraliran Chitsuryu. Kenshin pun datang melihat para polisi yang sedang berlatih pedang untuk melindungi negara dari musuh dan menjaga keutuhan negara. Dikarenakan Jepang sedang mengalami hubungan tidak harmonis dengan Tiongkok, yang kapan saja bisa terjadi perang di antara kedua negara itu. Scene berpindah di markas besar kepolisian Tokyo, di mana penahanan Enishi diserahkan kepada pemerintah Tiongkok. Mengetahui hal itu, Hajime pun marah karena ia menganggap Enishi dibebaskan begitu saja, mengingat menangkap Enishi bukanlah hal yang mudah. Pihak kepolisian pun mendatangkan Cho Sawagejo untuk menjadi mata-mata yang mengintai pergerakan orang-orang Cina itu dan menyuruhnya mencari tahu di mana letak senjata-senjata mereka disembunyikan. Cho Sawagejo adalah mantan Jup Pengatana. Meskipun Hajime keberatan dengan itu semua, namun ia harus menerimanya karena itu adalah perintah komandannya. Di sisi lain, di restoran Akabeko, Kenshin dan teman-temannya sedang menikmati hidangan makan malam bersama. Dan di waktu yang sama juga Enishi dan komplotannya berencana untuk menyerang dan menembakkan meriam ke arah restoran Akabeko, karena ia tahu bahwa Kenshin dan teman-temannya sedang makan di sana. Enishi pun menyuruh temannya yang bernama Kujiranami untuk menembakkan meriam ke arah restoran tersebut. Untung saja, setelah meriam itu diluncurkan, Kenshin dan kawan-kawannya sudah pergi dari sana. Setelah penyerangan itu, polisi pun memeriksa tempat di mana arah meriam itu diluncurkan. Di tempat itu, polisi tidak menemukan bekas senjata yang dipakai Enishi dan komplotannya. Namun, seorang polisi menemukan kertas yang bertuliskan hari penghakiman manusia
yang mana kertas tersebut ditujukan kepada Kenshin. Enishi melakukan itu karena dahulu sewaktu Kenshin masih menjadi seorang pembantai juga melakukan hal yang sama. Salah seorang murid dojo Maekawa yang tengah terluka mendatangi Kenshin dan mengatakan dojonya diserang. Para polisi pun yang berada di sana tidak sanggup menghadapinya. Kenshin dan Sanosuke pun bergegas menuju tempat itu. Di tengah perjalanan, Kenshin bertemu dengan polisi yang menuju rumah kepala polisi Uramura karena tidak ada kabar darinya. Akhirnya Kenshin merubah arah tujuannya. Dia pun pergi menuju rumah kepala polisi Uramura, sedangkan Sanosuke tetap menuju dojo Maekawa. Sementara itu, di kediaman kepala polisi Uramura sedang terjadi pembantaian yang dilakukan oleh Hyoko Otowa. Hyoko Otowa sendiri sangat membenci Kenshin karena telah membunuh temannya di masa lalu. Pada saat dia akan membunuh keluarga polisi Uramura, tiba-tiba Kenshin dengan sangat cepat mencegahnya, dan pertarungan mereka pun tidak terhindarkan. Otowa pun kalah dan tiba-tiba saja dia meledakkan diri sehingga membuat rumah kepala polisi Uramura terbakar. Di sisi lain, di dojo Maekawa, orang-orang yang berada di sana dibantai oleh seseorang yang bernama Banjin Inui. Dia juga adalah salah satu dari komplotan Enishi yang mempunyai misi balas dendam pada Kenshin. Dia membantai murid-murid dojo dengan membabi buta. Bahkan dia membuat master pedang Maekawa Meuchi terluka parah hingga tidak mampu berdiri. Beberapa saat setelah itu, Sanosuke sampai di TKP dan dia melihat para murid dojo dan sebagian polisi terkapar karena pembantaian yang baru saja terjadi. Dia pun marah karena datang terlambat dan tidak mampu menyelamatkan para korban. Keesokan harinya, saat Kenshin tengah berjalan sendiri, dia bertemu dengan Enishi yang merupakan adik iparnya sendiri. Melihat Enishi, Kenshin flashback di masa lalunya, di mana dia hidup bersama dengan Tomoe di sebuah desa. Dan melihat Enishi waktu pertama kali keluar dari rumahnya, Kenshin pun sangat terkejut melihat Enishi yang waktu masih remaja dahulu sekarang berada di hadapannya untuk membalaskan dendam Tomoe dan tunangannya 12 tahun yang lalu. Dia pun memberikan peringatan kepada Kenshin bahwa dia tidak hanya akan menyakiti Kenshin, akan tetapi dia juga akan membuat Kenshin menderita. Ketika di dojo Kamiya, Kenshin pun bertambah galau karena memikirkan keselamatan orang-orang yang ada di dekatnya. Dia pun meminta Kaoru untuk mengumpulkan teman-temannya dan ingin menceritakan kejadian yang sebenarnya. Dia pun menceritakan bahwa pembantaian yang terjadi semua ulah dari Enishi yang menuntut balas atas kematian kakaknya yang dibunuh oleh Kenshin, yaitu Tomoe, yang tidak lain adalah istrinya sendiri. Semua yang mendengarnya sangat terkejut. Dia pun sedikit bercerita awal pertama dia bertemu dengan Tomoe, di mana pada waktu itu ia menyelamatkan Tomoe dari gangguan dua laki-laki yang ingin melecehkannya. Bahkan Kenshin sampai membunuh para pria itu, hingga akhirnya Tomoe bekerja di tempat persembunyian Kenshin. Karena seringnya mereka bersama, akhirnya benih-benih cinta antara mereka berdua pun tumbuh, hingga akhirnya mereka menikah dan tinggal di sebuah desa. Ternyata pertemuan Kenshin dan Tomoe itu telah direncanakan untuk membalaskan dendam, di mana Tomoe dimanfaatkan kelompok shinobi yang pro kepada shogun untuk mendekatinya dan mencari kelemahannya. Pada suatu hari, Enishi datang ke rumah Kenshin untuk memberitahukan kepada Tomoe bahwa waktu pembalasan telah tiba. Karena cinta Tomoe kepada Kenshin yang semakin hari semakin besar, Tomoe pun sangat galau atas apa yang telah menimpanya. Pada pagi harinya, Kenshin tidak menemukan Tomoe di dalam rumah.
ternyata dia pergi menemui Tatsumi yang merupakan ketua shinobi. Kenshin pun menemukan buku harian Tomoe dan selembar kertas yang bertuliskan di mana Tomoe ingin bertemu dengannya di hutan. Di sini pun Kenshin mengetahui bahwa kekasih Tomoe yang dia ceritakan itu adalah orang yang dia bunuh di kediaman polisi Jubei Shigekura malam itu, dan yang telah membuat goresan pertama di pipinya. Kemudian Kenshin pun pergi ke hutan untuk bertemu dengan Tomoe. Ternyata itu adalah jebakan dari Tatsumi. Pada saat pertarungan, Kenshin yang hampir kalah, tiba-tiba saja Tomoe datang menyelamatkannya dengan menusuk Tatsumi dari belakang. Kenshin yang tidak bisa melihat dengan jelas akibat terkena gas beracun menebas punggung Tomoe dengan keras hingga membuat Tomoe jatuh terkapar. Sebelum Tomoe tewas, dia sempat membuat goresan kedua di pipi Kenshin hingga goresan tersebut berbentuk silang. Semua kejadian itu dilihat oleh Enishi yang tidak lain adalah adik iparnya. Dari sinilah kebencian Enishi terhadap Kenshin semakin bertambah. Semua yang mendengar cerita Kenshin turut merasakan kesedihan. Bahkan Kaoru pun sempat cemburu mendengar kisah cinta Kenshin dan Tomoe yang rela mati demi menyelamatkan Kenshin, meskipun harus mati di tangan Kenshin sendiri. Di sisi lain, Hajime diberi peta oleh Cho Sawagejo, tempat di mana senjata para mafia Shanghai disembunyikan. Peta yang diberikan Sawagejo itu hanyalah jebakan atas perintah dari Wu Hexing yang merupakan anak buah dari Enishi. Di tempat lain, Dojo Kamiya kedatangan mantan Onibawansu yang bernama Masao Makimachi dan Aoshi Shinomori. Onibawansu sendiri adalah pasukan khusus di era keshogunan. Kedatangan Masao menemui Kaoru adalah untuk memberikan buku harian Tomoe. Dia diberi perintah oleh seorang biksu untuk memberikannya kepada Kenshin. Pada malam hari, Hajime dan para anggotanya menuju lokasi sesuai petunjuk peta yang diberikan Sawagejo. Sesampainya di sana, mereka malah diserang oleh orang-orang Cina. Hajime pun bertarung melawan orang-orang Cina itu. Pada malam itu juga Enishi menjatuhkan selembaran kertas dari atas balon udara yang bertuliskan penghakiman manusia. Fujiranami pun menembakkan meriam ke arah kota Tokyo yang membuat semua orang ketakutan dan menyelamatkan diri. Malam itu pun menjadi malam pembantaian yang sangat menakutkan. Mendengar ledakan itu, Kenshin pun berlari sangat cepat dan dia pun bertemu dengan Fujiranami. Hingga akhirnya Kenshin memotong tangan senjatanya yang membuat Fujiranami tidak berdaya. Dia pun meminta Kenshin untuk membunuhnya. Namun, Kenshin sudah berjanji untuk tidak membunuh lagi. Kenshin pun pergi meninggalkannya. Di waktu yang sama, Yatsume yang sedang membantai bertemu dengan Aoshi dan mereka pun bertarung. Masao pun datang membantu. Namun, tiba-tiba saja Yatsume menggunakan peledak untuk meledakkan tempat itu yang membuat Aoshi terkapar. Malam itu juga Enishi mendatangi Dojo Kamiya dengan membawa karung berisi mayat Sawagejo. Akhirnya, Sanosuke pun bertarung dengannya. Namun, Sanosuke bukanlah tandingannya. Sanosuke pun dibuat tak berdaya oleh Enishi. Setelah mengalahkan Fujiranami, Kenshin pun berlari dengan sangat cepat menuju Dojo Kamiya. Sesampainya di sana, dia melihat para murid dojo telah terkapar. Yahiko yang selamat mengatakan dia tidak bisa berbuat apa-apa saat Kaoru diculik oleh Enishi. Kenshin pun menemukan kertas bertuliskan penghakiman manusia di mulut Sawagejo yang telah mati. Keesokan paginya, Hajime terkejut melihat kota Tokyo hancur berantakan.
karena malam itu dia dan anggotanya tidak ada di sana saat pembantaian terjadi. Karena dia dijebak oleh Sawagejo yang memberikan peta yang salah untuk menjebaknya. Sementara itu, Kaoru yang tersadar berada di rumah Enishi segera berlari keluar. Ketika menemukan jalan buntu, tiba-tiba saja Enishi muncul dan ingin membunuhnya. Ketika Enishi mencekik Kaoru, tiba-tiba saja dia teringat dengan kakaknya, yaitu Tomoe. Di tempat lain, Kenshin pamit kepada Yahiko untuk menjemput Kaoru. Singkat cerita, Kenshin pun sampai di tempat Enishi. Dia pun bertarung dengan para pasukan Enishi yang begitu banyak. Dia juga bertemu dengan Banjin dan Yatsume, dan mereka pun bertarung. Tak lama setelah itu, Masao datang membantu. Hajime pun datang. Begitupun Sanosuke. Walaupun terluka parah, dia juga datang membantu Kenshin. Ketika Kenshin berhasil masuk ke dalam, dia pun bertemu dengan Sojiro yang pernah dikalahkannya. Namun, ternyata Sojiro berbalik membantunya. Sementara itu, di luar Masao melawan Yatsume dan Hajime melawan Banjin. Sojiro pun mempersilahkan Kenshin untuk masuk bertemu Enishi. Akhirnya Kenshin pun bertemu dengan Enishi. Pertarungan keduanya pun tak terhindarkan. Namun, di sini Kenshin kewalahan melawan Enishi, dan Enishi memintanya untuk bunuh diri sebagai tebusan dosa-dosanya di masa lalu. Namun, Kenshin tidak mau dan tetap akan menghentikan Enishi. Akhirnya Kenshin pun membuat Enishi terkapar dan tak berdaya. Enishi pun bangkit kembali dengan sisa-sisa tenaganya. Ia pun berlari menusuk Kenshin dengan pisau. Namun anehnya, Kenshin membiarkannya dan malah meminta maaf pada Enishi. Dan Kenshin pun tiba-tiba ditembak dari belakang oleh Wu Hexing. Ketika dia akan menembak Enishi, Kaoru menghentikannya hingga Kaoru terjatuh. Dan pada saat dia akan menembak Kaoru, tanpa diduga, Enishi menghalangi tembakan itu hingga mengenai punggungnya. Enishi pun sangat murka dan memukul Hexing dengan sangat brutal. Kaoru yang melihat itu menyuruhnya untuk berhenti. Dan pada saat itu juga, Kenshin menahan tangan Enishi seraya berterima kasih karena telah menyelamatkan Kaoru. Setelah semuanya selesai, akhirnya Enishi menjadi tahanan resmi pemerintah Jepang untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya. Di dalam penjara, ia mendapat kiriman buku harian Tomoe dari Kaoru. Dia pun membacanya dari awal sampai akhir. Setelah membacanya, barulah dia menyadari betapa tulusnya kakaknya mencintai Kenshin. Dia pun menangis dengan sangat keras. Di sisi lain, Kaoru dan Kenshin pergi ke pemakaman Tomoe di Kyoto, seraya mengucapkan salam perpisahan, dan Kenshin pun berjanji akan selalu melindungi dan membahagiakan Kaoru. Dan film pun berakhir. Bagaimana alur cerita kali ini sahabat Alcor? Sungguh kisah cinta yang mengharukan bukan? Sampai ketemu lagi di alur cerita film berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.